Shalom Ci Grace, udah mulai Ci buat Oke, PPD. Iya. oke. Suaraku jelas ya? Oke, yuk Aman Ci, teman-teman. aman. Oke, thank you, Sam. Ya, shalom Bu Mary juga teman-teman. Yuk sebelum kita memulai kelas kita sama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita mau nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Dia Mengerti. Kita sama bahwa Tuhan Yesus selalu mengerti. Ada kita sedang jauh terikat. Karena mengerti. Janji sampai mujizat menjadi. Katakan sekali lagi, terkadang ada katakan bisa berdosa dan so ada sampai mujizat Tuhan, sungguh kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau mengerti, Engkau peduli akan kehidupan kami ya Bapa. Dan Engkau hanya meminta satu dari kami ya Tuhan, yaitu agar kami tetap percaya ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan, sampai mujizat itu nyata ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini. Kami dapat kembali berkumpul lagi di kelas sore ini ya Tuhan bersama dengan dosen kami Bu Mary
Biarlah kiranya ya Tuhan, bukalah telinga dan hati dan pikiran kami ya Tuhan, biar kami boleh diajar, kami boleh belajar ya Tuhan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, lebih lagi memahami ya Tuhan terkait etika di dalam kekristenan ya Bapa. Terima kasih ya Bapak, Kau juga berkati dosen kami Bu Mary ya Bapak yang akan menyampaikan pengajaran pada sore hari ini. Biarlah kiranya urapan yang daripadamu tercurah atas Bu Mary ya Tuhan. Biarlah juga hikmat juga Tuhan, juga kesabaran Tuhan dalam mengajar kami ya Tuhan Kau berikan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, lancarkanlah kelas kami pada sore hari ini ya Tuhan. Dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bu Mary. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Terima kasih untuk Gresya sudah membawa kita dalam pujian penyembahan dan juga doa di awal dari perkuliahan kita pada hari ini. Oke, sebentar. Semua sudah hadir lengkap ya Pak Samuel ya? Oh, tinggal satu Bu Yunita. Oh iya, Bu Tinggal Yunita lagi. ya. Ada WA tadi. Ada WA-nya gitu, cuman saya nggak terlalu ini, belum sempat baca. Oke, baik, kita akan memulai kembali pelajaran kita pada hari ini. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Sebentar. Maaf Bu, Iya Pak. mau tanya, jadi ini pertemuan kelima ya Bu ya? Iya, ini Pengganti. pertemuan kelima, betul Iya, ya? iya, iya. Pertemuan Oke, kelima. Bu. Kan Ya, harusnya minggu yang lalu kita kan ada wisuda ya. Jadi ya, tertunda untuk pertemuan yang keempat. Nah, ya. jadi sekarang masuk pertemuan yang kelima. Siap. Makasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Oke. Saya mau coba tes sound dulu ya. Tolong dibantu saya nantinya pastikan bahwa soundnya itu sudah berfungsi dengan baik. Jadi kemarin kan di akhir dari pertemuan kita sempat membahas tentang sikap etis ya. Bahwa segala sesuatu itu jangan kita menilai secara terburu-buru. Jangan kita menilai segala sesuatu itu secara gegabah gitu ya, tergesa-gesa. Kadang-kadang kita melihat kondisi sebagiannya kadang-kadang itu belum merupakan keseluruhan. Nah, kalau kita terlalu terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan, bisa saja kita akan salah dalam bertindak. Nah, menindaklanjuti itu, agar kita lebih memahami lagi berkaitan dengan ada banyak permasalahan yang mungkin akan timbul, bisa saja dimungkinkan timbul dari sebuah keputusan yang diambil secara terburu-buru, atau kita melihat sebuah kondisi itu berdasarkan penilaian kita sendiri. Kita akan menyimak video berikut ini. Saya mau cek soundnya dulu ya. Mohon dibantu ya, kalau sudah kedengaran suaranya, tolong diinfo. Saya akan tes dulu. Ditunggu sebentar. Tadi saya sudah share sound. Oke. Pak Samuel, tolong infokan ke saya ya, apakah suaranya udah terdengar? Kalau sudah, kasih tahu saya ya. Baik Bu, baik. Sebentar, belum kedengaran ya? Belum Bu. Belum ya, tunggu ya. Di saya volumenya sudah oke. Nah, ini memang video ini lebih ke gerakan ya. Dia tidak banyak berkata-kata gitu ya, lebih kepada sikap. Jadi untuk menyimak cerita ini secara lengkap, jadi harus memperhatikan dari awal sampai akhir. Kalau enggak nanti kita tidak bisa menangkap maksud atau arti daripada rekaman video tersebut. Oke, share sound-nya sudah.
Saya coba sekali lagi ya. Memang di awal ini belum terlalu kedengaran. Apakah sudah? Iya, ada Bu. Sudah Kedengaran ya? suara Ya iya. ada, Bu. Ada ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Gimana Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu dapatkan ya pelajaran dari video tadi berkaitan dengan pelajaran moral dalam kehidupan kita? Silakan. Peter Owen. Ya Bu, iya Bu. Di awal film tadi aku melihatnya apa ini ya anak muda yang kurang sopan.
anak muda yang kurang sopan yang mana mengambil biskuit neneknya gitu kan dengan semangat dengan tiba-tiba gitu kan, cuman di ending kok ada dua gitu kan, aku kurang nangkep, cuman di awal nangkepnya gitu sih Bu, anak muda yang kurang sopan tiba-tiba ngambil comot makan biskuit nenek gitu aja, maksudnya nggak ada permisi apa, dari pakai earphone lagi kayak pura-pura nggak denger pas saya ngomong apa gitu loh, lu nggak tahu di endingnya. Gimana endingnya? Endingnya apa yang Awan tangkap? Endingnya tuh tiba-tiba kok bisa ada dua, nah oke, macam berbagi. Ayo, mari dibantu Awan. Bapak Ibu, dari tadi itu apa yang ditangkap? Ya, Bu. Ya, silakan. Ya, yang pertama karena dalam kondisi emosi ya, Bu. Si nenek tadi kan dalam kondisi emosi dengan mesin snack tadi. Yang pertama, jadi diawali oleh emosi dulu, maka semuanya mungkin jadi tidak terkontrol ya. Dan itu tadi akibatnya juga akhirnya salah menduga ya, dikiranya snack daripada nenek tadi, ternyata kan bukan, karena mirip ya, sama tadi bentuk snacknya. Nah, akibat dari hal tersebut yang berawal dari emosi tadi akhirnya menyesal karena apa yang dia perkirakan itu snacknya ternyata kan bukan milik pemuda tadi. Itu saja, Bu. Saya kira, terima kasih. Jadi pelajaran apa yang kita bisa petik dari video tadi? Ya, coba saya jawab ya Bu ya. Silakan Pak. Ya, dari keseluruhan ya Bu ya, itu video ya, Ya. kita harus bisa ngontrol diri Bu. Si nenek nggak bisa ngontrol diri, menguasai diri, ya, dia emosi, meledak-ledak gitu. Anak muda juga nggak bisa ngontrol diri, ya toh, ya, dia makan biskuitnya nenek enaknya saja, ya itu masa bodoh, dia asik dengan gadgetnya ya, jadi nggak bisa ngontrol diri, dia masa bodoh. Dan sebaliknya juga si nenek, karena sudah emosi nggak bisa ngontrol diri, ya, itu lagi pakai headset, berteriak-teriak, ya jelas nggak dengar dong. Ya, pastikan dicabut aja itu headset di telinga anak muda itu kan, baru ngomong. Tapi karena sudah dikuasai oleh emosi yang berlebihan, anak muda juga sudah emosi juga ya, kelaparan mungkin dia juga. Jadi semua serba jadi rusak, acara jadi rusak Bu semuanya Bu. Jadi enggak yang tua, enggak yang muda, enggak bisa menguasai diri. Itu aja. Terima kasih Bu. Iya, oke. Terima kasih untuk gambaran yang diberikan dari video yang kita tonton. Saya boleh coba, Bu? Iya. Bapak siapa? Pak Yuda Tommy, ya? Bu. Oh, Tommy, Bu. Oh, Pak Tommy. Silakan Pak Tommy. Saya setelah Iya. Pak Tommy aja, Bu. Iya. Yang saya tangkap dan yang saya perhatikan dari video ini, Bu ya, adalah sebuah salah pengertian gitu ya. Menurut si nenek, memang dia mendapatkan makanan yang sama. Cuman ketika ketemu dengan anak muda ini, milik biskuit itu adalah milik anak muda tadi, gitu kan. Nah, tapi karena ditaruh di sebuah kursi dan ketika si nenek datang, namanya juga udah orang tua ya, dipikirnya biskuit tadi adalah miliknya dia gitu. Nah, terjadi sebuah apa ya, keegoisan ya kalau saya bilang ya, si nenek merasa itu punya dia dan si pemuda itu adalah benar kalau saya bilang dia memang yang dimakan adalah punya dia gitu kan ya. Nah, lalu si nenek baru menyadari setelah naik kereta tadi bahwa miliknya dia ada di dalam tasnya dia gitu. Nah, dia kayaknya ada merasa menyesal
dan pengen mungkin ngomong ke si pemuda tadi, tapi ceritanya udah terlanjur jalan. Jadi kalau yang saya tangkap adalah ada sebuah salah pengertian ya Bu ya. Seperti itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tommy. Jadi kesalahpahaman gitu ya, terus sebuah keputusan yang tergesa-gesa gitu, tidak melihat secara menyeluruh. Makanya itu penting sekali kita melihat segala sesuatu kondisi itu benar-benar kita pikirkan. Sebenarnya keadaannya itu seperti apa. Kalau dari video yang kita tonton tadi sepertinya sepele ya itu ya, tapi itu mengajarkan sebuah makna yang dalam gitu loh. Hal kecil kesannya itu hanya sebuah biskuit gitu ya, hanya sebuah roti gitu ya. Tapi dari pelajaran yang simpel sederhana ini justru membuka bagaimana kita melihat bahwa kalau kita hanya menilai dari sebagian, kita tergesa-gesa melihat situasi dan langsung mengambil sikap dan keputusan, itu bisa menimbulkan masalah. Makanya pentingnya dalam kita belajar daripada etika Kristen ini, kita harus benar-benar melihat kondisi, benar-benar kita menjaga sikap kita, benar-benar kita memikirkan tindakan maupun sikap yang harus kita ambil. Sorry kok jadi muter lagi sebentar ya. Oke. Nah, jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah peristiwa yang sederhana dan lucu juga gitu ya. Jadi nenek itu tidak menyadari bahwa dia belum mengeluarkan kuenya gitu ya, biskuitnya ternyata masih ada di dalam tasnya seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Tony. Nah, itu yang menjadi perenungan kita dari video singkat dan simpel tersebut, tapi maknanya dalam. Oke, nah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, dilanjutkan dengan hati nurani dan super ego. Kalau kemarin kan kita sudah membahas tentang hati nurani merupakan apa itu? Titik-titik moral. Ada yang ingat titik-titiknya? Fenomena moral. Ya, kita ingat ya bagaimana fotografer itu ya merupakan satu penyesalan yang terdalam ketika ada respon-respon orang terhadap tindakan dia. Nah, terus berikutnya bagaimana presenter ya, dua presenter yang melakukan tindakan iseng, berpura-pura menjadi Ratu Elizabeth dan juga Pangeran Charles, akhirnya dari situ juga menjadi cikal bakal kehilangan nyawa dari seorang perawat. Nah, itu juga bagaimana hati nuraninya itu terus membayangi, mengingatkan, menyatakan bahwa dia salah. Akhirnya ternyata tindakan yang mungkin dari iseng dan sebagainya juga bisa berakibat fatal. Makanya perlu sekali kita merenungkan apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat itu apakah bisa merugikan orang lain. Jadi memang sebenarnya dalam pelajaran etika ini mengajak kita terus berpikir, menganalisa tindakan kita yang akan kita lakukan, termasuk juga tindakan kita yang sudah kita lakukan. Sehingga ke depannya kita akan bertindak lebih baik lagi dan lebih berhati-hati lagi. Nah, jadi hari ini kita akan melihat bahwa manusia itu selain secara fisik kita kan melihat bahwa ada bagian-bagiannya. Secara keseluruhan bisa kita simpulkan ada kepala, ada badan gitu ya, batang tubuh gitu dan juga kaki. Tapi jangan lupa dari sisi psikologi manusia juga memiliki 3 sistem. Ada unsur-unsur daripada psikologi atau jiwa manusia. Itu dibagi juga menjadi 3. Yaitu ada ID, ada juga yang dinamakan ego, ada juga super ego. Nah, ini adalah pandangan menurut Simon Freud. 3 struktur kepribadian manusia. ID, ego, dan super ego. Nah, untuk ID itu, ini adalah sebuah fundamental yang paling dasar ya dalam jiwa manusia itu. Kalau kita ibaratkan seperti gambar yang ada di depan kita ini, seperti
gunung es gitu ya, gunung es yang ada di tengah lautan gitu ya. Nah, ini yang kelihatan itu sebenarnya hanya yang tampak di atas air aja, permukaan air. Sementara di dalamnya itu masih ada gunung esnya itu masih ada sampai ke bawah gitu ya. Nah, dia terapung-apung di laut. Jadi secara pandangan manusia kita hanya bisa lihat yang ada di permukaan air. Nah, jadi ini juga menjadi sebuah gambaran tentang ID daripada manusia. Itu adalah lapisan yang paling fundamental, yang paling dasar dalam susunan jiwa manusia. Dan dari ID ini juga menunjukkan ketidaksadaran kita. Itu namanya ID ya. Berikutnya kita lihat juga ego. Ego ini adalah perkembangan dari ID. Jadi ibaratnya dia kayak jendela melihat keluar gitu ya. Jadi ID itu bisa dibilang kayak liar semau-mau kita gitu kan. Contohnya gini, misalnya ada orang yang tiba-tiba dia mau keluar dari ruangan gitu ya, tiba-tiba hujan. Pada dasarnya itu, istilahnya, ada payung nih, ada yang bawa, oh saya rebut aja payungnya, udah saya pakai. Liar kan? Maunya saya, semena-mena saya, seenaknya aja, saya nggak peduli gitu. Pokoknya saat ini hujan, saya butuh payung. Saya lihat ada payung, saya ambil aja payungnya. Itu area ID, liar dia. Tidak terkontrol, maunya saya. Maunya saya itu seperti ini, pokoknya saya mau enaknya aja. Itu adalah ID fundamental dari susunan yang paling dasar daripada jiwa manusia. Itu seperti itu, dia liar, dia semau-maunya. Nah, ego ini dia seperti sebuah jendela gitu, melihat kondisi di luar. Walaupun hujan, saya tidak boleh ngambil payung orang lain karena itu bukan milik saya. Nah, jadi di sini dia ID itu maunya seperti ini, tapi ego ini melihat keadaan di luar sana. Jadi ini ego ya. Ego seperti itu. Dan aktivitas untuk ego ini sendiri dia bisa prasadar, tidak sadar, dan juga sadar. Nah, itu bicara tentang ego. Jadi kita menyadari bahwa itu bukan milik saya. Saya tidak boleh mengambil payung itu walaupun hari sedang hujan. Nah, itu ranah ego. Jadi ego ini melihat keadaan, melihat kondisi, melihat realitas. Jadi artinya dia membatasi dengan kondisi yang ada. Nah, jadi prinsip kesenangan ID ini diganti dengan prinsip realitas. Kalau ID ini dia sifatnya yang penting saya happy. Pokoknya kalau saya haus, saya minum aja. Terserah mau punya siapa, saya minum aja. Tapi ego dia melihat, enggak loh, ini punya orang. Ini bukan rumah kita sendiri. Nah, seperti itu bedanya. Jadi ID prinsipnya kesenangan. Tapi kalau ego itu dia akan melihat kenyataan atau realitas. Nah, jadi di dalamnya, dalam ego itu dia mempertahankan kepribadiannya sendiri dan dia harus menyesuaikan. Makanya tidak boleh sembarang ambil payung gitu ya. Dan dia juga memecahkan konflik-konflik realitas dan keinginan. Keinginannya apa? Ya seperti itu tadi, maunya ambil itu payung gitu kan. Tapi dari ego itu dia harus melawan itu, memecahkan. Nggak boleh. Kondisinya seperti ini, bukan punya kita payungnya. Jadi ego di sini dia mengontrol kesadaran kita terhadap apa yang akan kita lakukan, terhadap apa yang kita kerjakan. Itu namanya ego. Berikutnya, kita mau lihat di sini yang namanya super ego. Nah, kalau super ego ini seperti sebuah instansi ya yang ada di atas kita gitu. Nah, dia ini susunannya lebih kompleks dan tetap berhubungan juga dengan yang ID itu. Dan dia juga merupakan bagian dari ego itu sendiri. ID, ego, dan super ego. Nah, ini jadi di super ego ini dia juga melakukan observasi diri, kritik, nggak boleh, melarang, refleksif. Nah, super ego itu instansi yang melepaskan diri dari ego dalam bentuk ini yang dia lakukan. Jadi ego itu melihat keluar. Nah, lebih ini lagi super ego itu benar-benar dia itu melakukan sebuah observasi, kritik berupa larangan. Ya. Nah,
Jadi superego ini juga dibentuk dalam masa anak-anak gitu ya. Nah, kemarin kita udah membahas bagaimana perkembangan moral anak itu ya, kita udah bahas di situ. Nah, disitulah terbentuknya. Nah, terus juga faktor-faktor yang dialami subjek sepanjang perkembangannya. Jadi ada faktor-faktor lagi yang menentukan dalam perkembangan moral anak juga yang kemarin kita bahas. Ini berkaitan dengan superego. Jadi perkembangannya pun berkaitan dengan bahasan kita kemarin. Nah, berikutnya kita mau melihat di sini bahwa ada hubungan hati nurani dengan superego. Oh ya, Bapak Ibu, berarti sebelum saya lanjut, kita harus selesai hari ini di jam berapa, Pak Samuel? Jam 19.30, Bu. Ada kelas lagi setelah ini? Enggak sih, enggak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke. Oh, kalau Jumat itu kosong ya? Iya, kita sampai Kamis aja sih perkuliahan biasanya. Kamis kemarin itu terakhir. Ya. Oke. Ya, terima kasih informasinya. Kita lanjut lagi ya. Nah, hati nurani dan superego ini tidak bisa disamakan. Jadi dia berbeda ya, konteks yang sangat berbeda. Hati nurani itu dipakai untuk konteks etisnya. Tapi superego dia psikoanalitis gitu, menganalisa. Nah, dan dirumuskan lebih etis dalam konteks metapsikologis. Nah, jadi kalau bicara jadi secara psikologisnya akan lebih dalam kalau kita mau membahas tentang superego ini. Tetapi karena pelajaran kita di sini adalah etika, makanya kita hanya membahas hal-hal yang bersinggungan dengan psikologi. Jadi tidak terlalu dalam. Jadi rumusan secara teknik itu akan lebih dalam dibahas dalam metapsikologi gitu ya. Di sini sudah pada mendapatkan mata kuliah psikologi? Bapak Ibu? Iya, Bu, udah, Bu. Sudah Bu. ya? Oke. Sudah semua berarti ya? Sedang berlangsung, Bu. Oh, sedang berlangsung juga ya. Jadi kita hanya menyentuh saja, tidak terlalu dalam di situ ya. Pasti kita intinya akan berfokus kepada etikanya. Oke, berikutnya kita akan masuk kepada hati nurani, di mana kita akan memfokuskan kepada perkembangan kesadaran moral. Nah, berbicara tentang perkembangan moral, ini kita bisa melihat yang namanya Lauren Colbert ya. Nah, dia ini melakukan sebuah penelitian berkaitan dengan moralitas. Nah, dari penelitian Colbert ini, dia mengambil dari pemikiran dari Jean Piaget tentang perkembangan pengetahuan berkaitan dengan manusia. Jadi dia melanjutkan dalam bentuk penelitiannya. Nah, fokusnya yaitu pengertian tentang tahap pertumbuhan moral, kemudian diperluas. Jadi penelitiannya itu dari usia 6 tahun sampai 13 ya, kemudian dikembangkan lagi oleh Colbert ini sampai umur ke-28. Jadi artinya perkembangan moral juga dia lakukan penelitian itu sampai kepada tingkat orang dewasa. Nah, tujuannya dia mau melakukan penelitian terhadap perkembangan moral seseorang. Dan penelitian ini dilakukan di beberapa negara dan kebudayaan. Berarti ada budaya-budaya yang berbeda ya di sini ya. Jadi dia lakukan penelitiannya itu di Amerika, ada di Malaysia, Taiwan, Meksiko, maupun Turki. Ada Taiwan nih tempatnya Pak Elman ya. Nah, jadi dengan demikian hasil penelitiannya itu berlaku secara antar budaya, transkultural. Jadi tidak terbatas kepada kebudayaan tertentu saja. Nah, jadi dia lebih antar budaya, antar beberapa negara, khususnya negara-negara yang dia teliti. Nah, dengan cara ini, Colbert ingin mendapat jawaban atas 2 pertanyaan. Karena pada intinya kan, anak-anak itu kan belum begitu memahami
Nah, dia melakukan penelitian bagaimana sih sebenarnya anak-anak itu memecahkan masalah dilema moral. Karena kan perkembangan moral itu dari anak-anak gitu ya. Jadi dia harus melakukan penelitian itu dimulai juga dari anak-anak. Bagaimana anak-anak ini memecahkan, bagaimana kemampuan mereka ketika menghadapi kondisi-kondisi dilema secara moral. Bagaimana mereka mengambil keputusan moral? Terus alasan-alasan apa yang dikemukakan untuk membenarkan pemecahan itu? Nah, jadi dengan kata lain, tidak hanya melihat, oh anak ini baik, oh anak ini bersikap baik, anak ini sopan. Bukan hanya itu, bukan hanya melihat yang kelihatan saja, tapi menyangkut juga struktur dan bentuknya. Apa sih alasan anak tersebut dia berbuat baik? Apa sih alasan anak tersebut dia disiplin dalam hidupnya? Apa sih alasan anak tersebut bersikap sopan di dalam hidupnya? Jadi ini merupakan faktor-faktor yang penting untuk diteliti. Berkaitan itu tadi, anak-anak memecahkan dilema moral dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya dilihat dari secara fisik yang mereka lakukan, tapi perlu dilihat juga alasannya apa dulu nih. Nah, contoh misalnya, anak tidak mau mencuri. Alasannya apa sebenarnya? Kalau dia hanya takut dihukum, berarti itu masih faktor eksternal, bukan kesadaran diri. Belum ada kesadaran dirinya. Tapi kalau dia tahu dia tidak boleh mencuri karena itu milik orang lain, harus menghormati hak milik orang lain, itu tingkatannya sudah berbeda. Sudah mulai ada kesadaran. Ini alasan-alasan yang perlu diperhatikan. Jadi bukan hanya yang kelihatan ya, yang tidak kelihatan ini juga harus dipahami. Nah, kita akan lihat lagi berikutnya itu bahwa ada 6, ini Bapak Ibu memang dalam nanti tahap-tahap ini dia susul menyusul ya, tapi ada satu slide yang saya akan ringkas sehingga kita akan melihat lebih mudah nanti untuk tingkat-tingkat levelnya. Jadi saat ini dipahami dulu ya Bapak Ibu ya, kita perhatikan dulu aja. Saya lanjutkan. Jadi 6 tahap dalam perkembangan moral menurut Colbert. Jadi dapat dikaitkan satu sama lain dalam 3 tingkatan level. Dan setiap tingkatannya ada tahap-tahapnya. Yang tadi saya bilang ya. Jadi dia akan nyelip-nyelip terus dari level-level itu nanti ada selipan-selipan tahap-tahap lagi. Nanti di akhir saya akan ringkas. Jadi kita bisa melihat langsung bagaimana dari tingkatan dan tahapnya itu apa aja. Dan masuk di tingkat mana aja tahapan-tahapan tersebut. Saya lanjut dulu. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa tingkatan tersebut itu adalah tingkat pro-konvensional, tingkat konvensional, dan tingkat pasca konvensional. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatannya. Sebentar ya Bapak Ibu. Tunggu ya, bentar maaf. Nah, jadi ini adalah tingkatan-tingkatannya. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Penilaian moral. Nah, kita mau lihat bahwa penilaian moral untuk anak kecil itu ternyata strukturnya belum jelas. Dia belum memiliki struktur yang jelas. Jadi, kadang-kadang perbuatan mereka, sikap mereka itu hanya sebuah kebetulan, bisa terjadi seperti itu. Jadi mereka belum jelas strukturnya. Mereka belum benar-benar mengerti alasan sesungguhnya di balik perbuatan mereka, sikap mereka yang diajarkan. Kenapa saya harus berbuat baik? Kenapa saya tidak boleh melakukan ini? Mereka belum mengerti, belum terlalu paham. Jadi kita bisa lihat di sini ya bahwa tingkat level perkembangan moral yaitu tadi ya. Pertama adalah tingkat pra-konvensional. Mari kita lihat dalam tingkatan ini
Jadi anak-anak ini mengakui adanya aturan baik buruk, tetapi di sini masih berkaitan dengan orang lain, reaksi orang lain. Jadi misalnya dia tidak berani bolos sekolah, takut dimarahin oleh mamanya. Dia tidak berani kabur dari sekolah, bolos bersama teman-temannya karena takut dihukum oleh gurunya. Jadi belum memiliki kesadaran diri dalam anak tersebut. Makanya masih prakonvensional. Masih bisa dibilang itu adalah sebuah keterpaksaan dari sikap manis, sikap baik yang dia lakukan, yaitu menghindari hukuman maupun ganjaran yang kemungkinan akan diterima ketika dia bersifat jahat atau bersifat buruk, bersikap tidak baik. Jadi intinya motivasi penilaian moral untuk anak itu belum jelas dia ya, karena perbuatannya hanya didasarkan atas akibat konsekuensi. Kalau dia menjadi anak nakal misalnya ya, dia akan mendapat ganjaran, akan mendapat hukuman. Nah, berikutnya kita bisa melihat di sini tingkat prakonvensional ini dibagi menjadi 2 tahap orientasinya. Pertama yaitu tadi hukuman dan kepatuhan. Jadi anak mendasarkan perbuatannya atas dasar takut kepada orang tua. Nah, kondisi seperti ini kita bisa melihat bahwa anak tersebut masih dalam tingkatan egosentris. Jadi masih melihat kepentingan dirinya. Jangan sampai saya dihukum, jangan sampai saya dimarahin, jangan sampai uang jajan saya dikurangin. Jadi lebih kepada egosentris, diri sendiri, kepentingan saya, keperluan saya. Belum menyadari kepentingan orang lain. Jadi masih ada juga unsur ketakutan dalam melakukan perbuatan moral itu. Jadi motivasinya masih karena takut. Ini untuk tahap yang tadi ya. Nah, berikutnya ada orientasi relativis instrumental. Jadi ini dia melakukan perbuatan baik, tapi ada syaratnya di situ, timbal balik. Kalau saya kasih kue kepada kakak saya, maka saya maunya kakak saya juga memberikan permen ke saya. Jadi masih ada unsur kepentingan diri. Kepentingan diri. Belum menyadari kepentingan orang lain. Jadi kalau saya melakukan perbuatan baik, apa yang saya dapatkan dari perbuatan saya yang baik itu? Jadi dalam taraf ini pun kita belum bisa menyatakan bahwa anak tersebut dia sudah loyalitas, sudah setia gitu ya. Ada rasa terima kasih, itu belum nyampe di level itu. Karena dia masih melihat kepentingan diri. Apa yang saya dapatkan kalau saya kasih kue ini? Kalau saya menemani kakak saya belanja misalnya, apa yang saya dapatkan? Paling tidak misalnya saya dikasih uang untuk saya jajan. Nah, itu masih ada unsur kepentingan diri, timbal balik namanya. Nah, berikutnya kita lihat bagian B ini adalah tingkat konvensional. Nah, tingkat konvensional ini adalah kisaran umur dari 10 sampai 13 tahun. Ini bicara kisaran ya, jadi kita nggak bisa patok bahwa anak berumur 10 sampai 13, dia berada di level perkembangan moralnya adalah tingkat konvensional. Tidak bisa juga dipastikan seperti itu. Makanya bahasa yang disajikan adalah kisaran peralihan umur 10 sampai 13. Nah, jadi perbuatan-perbuatan mulai dinilai atas dasar norma-norma hukum. Nah, dia mulai melihat nih bahwa perbuatan baik itu yaitu karena ketentuan, itu sudah aturan, itu saya harus gitu kan. Nah, ada otoritas yang harus saya ikutin, yang harus saya taati. Misalnya yaitu orang tua, yaitu guru, yaitu keluarga, dan sebagainya. Nah, ini berada dalam taraf dia menyadari ada aturan. Saya tidak boleh bersikap seenaknya. Itu dalam usia-usia yang tadi ya kisarannya.
Nah, berikutnya, nah di sini masuk nih, ada penyesuaian dengan kelompok atau orientasi menjadi anak baik. Nah, ini lebih kepada untuk tujuan dia diterima dalam kelompoknya. Ada harapan agar bisa diterima oleh kelompoknya, bersikap baik, bersifat menyenangkan. Ini penyesuaian, dia mengerti kalau dia mau masuk dalam kelompok itu, diterima dalam kelompok itu, diterima oleh teman-teman di sekitar rumahnya, tetangganya, maka dia harus melakukan penyesuaian diri. Setidaknya dia harus bersikap seperti yang diinginkan oleh kelompok temannya tersebut. Karena kalau dia tidak lakukan itu, dia akan ditolak, dia akan dijauhi. Jadi ada harapan untuk diterima. Nah, jadi memiliki keinginan untuk bertingkah laku wajar, mengikuti ketentuan juga gitu kan, tidak menyimpang dari norma-norma kelompok. Nah, di sini dalam tingkatan ini, dalam tahap ini, dia mulai ada rasa malu. Kalau misalnya dia melakukan hal yang kurang pas, dia ada rasa malu. Dia mulai ada rasa bersalah. Jadi udah mulai naik ya tingkatannya ya. Ada rasa malu, ada rasa bersalah. Jadi akhirnya dia benar-benar berusaha, berjuang untuk memperhatikan perbuatannya. Jadi perbuatan baik adalah maksudnya baik gitu ya. Nah, dalam posisi yang di sini, nah seperti contoh ya yang saya share. Jadi contohnya ketika anak sedang membantu ibunya mencuci piring dan ada piring yang pecah misalnya. Nah, itu dengan pecahnya piring itu tidak dinilai sebagai sesuatu yang buruk, bukan moral yang buruk, bukan perbuatan yang jahat. Karena ada unsur tujuan, keinginan yang baik, yaitu membantu ibunya. Nah, jadi dalam tahap 3 ini perbuatan itu dianggap baik karena ada niat baik di dalamnya. Di balik piring pecah itu dia punya niat untuk membantu ibunya. Nah, terus berikutnya, di sini kita melihat tahap yang keempat, orientasinya hukum dan ketertiban. Nah, jadi kembali lagi anak-anak harus menyesuaikan diri, kelompok gitu ya. Nah, ini udah masuk kepada sosial, lingkungan sosial. Bagaimana dia harus memperhatikan peraturan-peraturan dalam masyarakat, ketentuan-ketentuan, bagaimana etika-etika yang ada dalam lingkungannya, dengan tujuan yang udah masuk ke dalam ranah sosial. Nah, tentu saja berkaitan dengan ketertiban sosial. Jadi tahap 4 ini orientasinya udah masuk kepada hukum dan ketertiban. Nah, jadi tekanan yang diberikan pada aturan-aturan tetap, otoritas, pertahanan, ketertiban sosial. Jadi ini penekanannya di sini. Jadi untuk saat ini, dalam tahap ini, perilaku yang baik adalah melakukan kewajiban, menghormati otoritas, dan mempertahankan ketertiban sosial itu lagi. Demi ketertiban sosial. Nah, jadi orang yang melanggar aturan-aturan, baik itu aturan secara tradisional, menyimpang, tentu saja dalam hal ini akan ada rasa bersalah. Berikutnya kita bisa melihat di sini tingkat pasca konvensional. Nah, dalam tingkat ini oleh Kohlberg dikatakan bahwa ini adalah tingkat otonom. Tingkat di mana anak atau seseorang sudah memiliki prinsip sendiri. Nah, dia sudah berani menyatakan diri perbedaannya di tengah kelompoknya sendiri. Karena dia mulai menyadari nih bahwa tidak selalu kelompoknya itu benar. Jadi dia harus mengambil sebuah keputusan, sebuah resiko ketika dia menyatakan sikapnya. Nah, tingkat otonom ya, tingkat prinsip. Ini udah lebih tinggi lagi. Jadi di sini juga pada tingkat ini juga moral itu dipandang sebagai penerimaan tanggung jawab pribadi atas dasar prinsip-prinsip yang dianut dalam batin. Jadi norma-norma yang ditemukan dalam masyarakat tidak dengan sendirinya berlaku,
tapi harus dinilai atas dasar prinsip-prinsip yang berkembang dari kebebasan pribadi tersebut. Nah, kita lihat ya di sini berikutnya, menjadi anggota suatu kelompok tidak menghindari bahwa kadang dia harusnya itu tadi yang saya udah bahas ya. Dia harus berani menyatakan diri ketika dia tidak memiliki prinsip yang sama dengan kelompoknya. Nah, ini Bapak Ibu nyelip lagi di sini ada tahap yang kelima, yaitu orientasi kontrak sosial dan legalistis. Jadi segi hukumnya ditekankan, tapi diperhatikan secara khusus. Kalau misalnya ada unsur-unsur hukum itu, jadi karena di sini kan orientasinya kan sosial gitu ya. Kalau terlalu kaku, ada yang harus dirubah. Gitu. Jadi udah melihat kepada sosial, kontak sosial ya. Ini bukan kontrak, kontak sosial. Orientasinya adalah kepada kontak sosial. Sebentar Bapak Ibu ya. Tunggu sebentar. Oke. Oke, sampai di sini tadi ya. Jadi sudah melihat juga orientasi untuk sosialnya, kepentingan daripada sosial itu sendiri. Nah, jadi segi hukum ditekankan, ada perubahan-perubahan tujuannya untuk kepentingan sosial. Nah, berikutnya kita bisa melihat di sini tahap yang keenam adalah orientasi prinsip etika yang universal. Jadi tahap ini dia memiliki prinsip sendiri, tapi dalam perkembangan moralnya dia juga harus memiliki prinsip etika yang universal. Jadi di samping dia memiliki prinsip, berani menyatakan prinsipnya, tetapi dia juga bisa melihat, bisa berorientasi, melihat etika itu secara universal. Nah, jadinya seimbang ya. Satu sisi dia punya prinsip, tapi satu sisi dia juga bisa menyikapi perbedaan itu secara bijaksana. Nah, ini penting sekali masuk ke tahap 6 ini. Jadi mengatur tingkah laku dan penilaian moral berdasarkan hati nurani pribadi. Jadi ini adalah prinsip etis yang berlaku secara universal. Nah, jadi semakin seimbang gitu ya. Pada dasarnya prinsip-prinsip ini menyangkut keadilan, kesediaan, membantu satu sama lain, persamaan hak manusia. Nah, dia mulai bisa melihat perbedaan itu dengan bijak, walaupun satu sisi dia memiliki prinsip yang tadi kita bahas ya, bahwa bisa saja dia punya sikap, pandangan yang berbeda dengan kelompoknya misalnya. Nah, orang yang melanggar prinsip-prinsip hati nurani ini akan mengalami penyesalan yang mendalam. Nah, kita udah bahas ya sebelumnya dalam hati nurani ada penyesalan yang mendalam. Kita juga udah melihat banyak kasus-kasus yang sudah terjadi gitu ya, yang kelihatan sepele tapi ujungnya cukup tragis gitu ya, cukup fatal. Karena itu tadi akan dicela dirinya gitu ya, karena tidak mengikuti keyakinan moral. Jadi ini penting sekali bagaimana manusia memperhatikan, bagaimana manusia melihat perbuatannya secara moral. Karena kalau tidak nantinya akan menimbulkan sebuah penyesalan gitu ya. Sedikit ceritakan begini ya. Dulu saya punya tetangga, saya kan berasal dari Bangka ya. Tetangga yang agak jauh sih, tapi saya kenal itu adalah kakak kelas saya. Nah, mereka ini kalau di sana kan suka ada itu ya, senjata, senapan angin gitu ya, senapan angin. Jadi dua kakak adik ini mereka sebenarnya main-main gitu, saya main-main gitu.
main senjata gitu, maksudnya kayak main kayak nakut-nakutin. Tapi yang saya tahu dalam ranah bermain. Nah, ternyata kakaknya ini tidak mengetahui kalau dalam senjatanya itu ada peluru gitu ya, ada peluru diarahkan ke adiknya, terus pelatuknya ditarik. Ternyata ada peluru kan, akhirnya adiknya mati. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, kira-kira gimana perasaan kakaknya? Pasti sedih banget, Bu. Sedih banget ya, Gracia ya. Sedih, kecewa juga, pasti Kok menyesal kecil banget ya sih. suaranya di saya? Sebentar. Gimana, Grace? Silakan. Iya, Bu, pasti sedih, terus juga menyesal, kecewa, dan bahkan mungkin bisa jadi kayak merasa bersalah gitu, Bu, dalam waktu yang berkepanjangan gitu. Berkepanjangan ya. Iya, Apalagi saudara sendiri ya, saudara kandung sendiri loh. Kadang-kadang saya kalau merenungkan ya, apa yang dihadapi orang itu ya, apa yang dia rasakan sampai saat ini. Ya memang saya udah nggak pernah ketemu lagi. Tapi kalau saya bilang itu kasus yang tidak main-main. Itu bisa menghantui kehidupan dia, bisa terus-terus menghantui kehidupan dia. Kecuali dia terima Yesus dan Tuhan yang bisa benar-benar meyakinkan dia bisa melihat kasih Tuhan, besarnya kasih Tuhan mengampuni perbuatan dia. Jadi ini memang tidak mudah kasus yang seperti itu ya, apalagi menghilangkan nyawa orang lain, walaupun ini tidak sengaja ya, saya nggak tahu apakah ada merekanya bertengkar atau apa, tapi yang saya tahu mereka itu main-main gitu, nodong-nodong senjata gitu, sampai adiknya sendiri. Makanya, nah itu juga sebenarnya yang kita lihat di sini apa? Artinya kita juga tidak boleh bermain-main dengan senjata yang seperti itu, senjata gitu ya. Makanya kalau kita lihat juga beberapa tahun terakhir ini ya, seringkali juga terjadi ya, kadang-kadang penembakan yang nggak sengaja gitu ya, atau memang sengaja gitu. Makanya kan ada aturan juga untuk mereka yang megang senjata itu nggak sembarangan gitu ya. Tapi fakta yang kita lihat tidak sedikit juga ya, aparat yang memang punya kewenangan untuk memiliki senjata, mereka juga masuk dalam kasus tiba-tiba nembak orang gitu ya, seperti itu. Nah, jadi itu juga merupakan hal yang perlu kita perhatikan. Apa yang sedang kita pegang gitu ya. Karena satu sisi kalau secara psikologisnya ya, kalau orang udah megang senjata, apalagi dalam kondisi emosi gitu ya, itu biasanya apa ya, seperti intinya kesombongan atau apa gitu ya, emosi, amarah itu sangat mudah sekali untuk narik pelatuk gitu ya. Itu bahaya sekali lah dengan orang yang kondisi marah dan sebagainya, pegang senjata. Makanya itu juga merupakan bagian yang perlu kita pikirkan. Kepemilikan barang-barang yang berbahaya seperti itu. Makanya termasuk juga kalau misalnya kita kemana-mana sebenarnya kan dilarang ya bawa senjata tajam. Sebenarnya apa? Untuk menghindari perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang dalam kondisi tertentu bisa menimbulkan terhadap orang lain, bahkan mungkin diri sendiri. Nah, jadi jangan sampai kita terjebak kepada penyesalan yang mendalam, penyesalan tanpa akhir karena perbuatan kita. Nah, di sini juga Kolbeck ini menyatakan bahwa di tahap yang ke-6 ini sedikit sekali orang mencapai tahap-tahap ini. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara bisa dibaca lagi ya. Maksudnya apa itu? Dan kita lihat, kira-kira saya udah di tahap ini belum ya? Saya udah bisa dalam tahap perkembangan moral yang 6 menurut penelitian daripada Kolbeck enggak ya? Nanti kita bisa melakukan refleksi, menilai diri kita sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita mau lihat ya, ini saya sudah ringkas biar kita lebih mudah memahaminya. Berbicara tentang level perkembangan moral itu ada tingkat pro konvensional tadi ya, itu tahap 1 2, dan di sini masih orientasi hukum dan kepatuhan. Ya, ini saya ringkas ya biar gampang. Jadi pra ini masih hukum, kepatuhan, dia masih terpaksa gitu kan.
Tahap 2, orientasi relativis instrumental, masih timbal balik. Apa untung saya? Saya dapat apa? Saya untung berapa? Nah, di sini masih tingkat egoisnya itu masih sangat tinggi. Nah, tingkat konvensional, penyesuaian dengan kelompok. Saya maunya diterima. Saya maunya kelompok saya menerima saya, gitu kan. Jadi masih ada syarat, masih ada sebab, faktor-faktor eksternal, belum dari dirinya. Terus juga orientasi hukum dan ketertiban, mulai menyadari, mulai mau patuh, mulai mau taat, gitu kan. Pokoknya saya mau taat hukum, saya mau tertib, saya mau menempatkan diri saya sebagai manusia selayaknya di mana saya berada. Nah, itu tahap 4 itu udah masuk tuh konvensional. Nah, ini yang tingkat otonom yang dibilang tidak semua, gitu kan. Tidak semua orang bisa mencapai tingkat ini. Mari kita lihat apakah kita sudah mencapai tingkat ini. Tingkat pasca konvensional, kita punya prinsip, tapi sekaligus juga kita bisa bijak melihat perbedaan prinsip yang ada di sekitar kita. Nah, ini orientasi kontak sosial dan juga prinsip etika universal. Ini tingkat yang terakhir ya, tingkat C pasca tahap yang terakhir, tahap 6. Nah, ini penelitian dari Kobek ini. Jarang sekali. Tidak semua, bukan jarang, tidak semua. Jadi nanti dibaca lagi kita bisa menilai apakah saya sudah berada di tingkat perkembangan moral yang paling akhir ini, yang paling tinggi ini, yaitu pasca konvensional dan memasuki tahap yang ke-6. Kitalah yang bisa menjawab. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita bisa melihat ciri-ciri dari perkembangan moral. Jadi, kita bisa melihat bahwa untuk perkembangan moral yang tadi itu secara berurutan. Jadi, dia tidak akan lompat-lompat ya. Maksudnya, nggak bisa tiba-tiba dia masuk konvensional. Semua manusia, anak-anak secara khususnya, dia akan harus melalui dulu proses konvensional. Artinya, dengan kata lain, ketaatan yang dipaksa. Paksa. Akhirnya dia lakukan dulu, mulai nanti dia masuk ke tahap berikutnya, sadar. Oh iya, sadar. Memang saya harus lakukan itu. Sampai pada akhirnya dia berada di satu titik, saya harus punya prinsip. Saya tidak boleh mengikuti apa kata orang. Dengan catatan ya dasarnya jelas gitu ya. Dari sisi juga kebaikan yang mendukung alasan-alasan dia. Tapi dia juga bijak melihat keadaan yang sebenarnya. Jadi dia tidak lompat-lompat di sini. Harus melalui tahap itu. Tapi jika satu saat misalnya ditemukan, loh kayaknya anak ini udah masuk tingkat konvensional deh. Maksudnya ada yang tahap yang terlewatkan dia tiba-tiba. Itu secara penelitian yang dilakukan Kobek ini itu bisa dikatakan kebetulan. Yang tadi saya sudah sempat singgung ya. Bisa kebetulan. Kebetulan saja sifatnya. Jadi tetap harus melewati 3 tingkatan ini. Nah, itu berbicara tentang perkembangan moral. Jadi tahap-tahapnya berlangsung dengan cara yang sama. Artinya ada tahap-tahapan yang harus dilalui. Dengan kata lain, perkembangannya itu terjadi secara berurutan. Tidak lompat-lompat, apalagi dari 1 misalnya ke 3. Balik lagi ke 2, berarti mundur gitu ya. Jadi dia akan bertahap. Nah, kita harapkan kita semua bisa berada di tingkat yang C dan masuk ke tahap yang ke-6. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara, nah ini kata yang sederhana ya, tapi memiliki makna yang sangat dalam, yaitu budaya malu dan budaya merasa bersalah. Kalau di awal pertemuan kita, kurang lebih pertemuan yang kedua, kita sudah membahas tentang bagaimana kesejajaran, keterkaitan antara moral dan agama, bukan moral dan agama, moral dan hukum. Nah, dengan adanya yang keempat ini, budaya malu dan budaya rasa bersalah, nah itu juga sebenarnya mendukung dari sisi etika atau moral yang berdampingan dengan hukum. Nah, di sini dia juga membantu hukum, mempermudah hukum dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Artinya di sini bersifat
antisipasi. Jadi perlu sekali kita membudayakan rasa malu, rasa bersalah. Karena dengan ada rasa malu, kita akan berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam bertindak. Nah, karena ini berkaitan dengan nama baik, status juga kan, gengsi juga ada unsurnya di sini. Artinya kita juga dengan budaya rasa malu, rasa bersalah, kita bisa menjaga sikap kita. Kita berpikir, kembali lagi nih, bicara tentang etika, kita berpikir sebelum melakukan tindakan. Nah, ini penting sekali dalam pembelajaran etika. Dari apa yang kita bahas, ada yang mau di Jadi kita udah berbicara tentang hati nurani, kita bicara tentang perkembangan moral. Nah, jadi Bapak Ibu, dari yang pernah saya sampaikan, kita mempelajari hal ini. Karena bentuk dari kenal diri kita dulu. Sebelum nanti berikutnya kita memahami tentang bagaimana kita bertindak etis gitu kan, bagaimana kita mengambil sebuah keputusan, kenali diri kita dulu. Kenali siapa saya, bagaimana diri saya di hadapan manusia, bagaimana juga, penting juga ini, diri saya di hadapan Allah. Nah, sehingga kita mengerti, nanti akan nyambung ketika kita membahas tentang keputusan-keputusan etis, faktor-faktor, syarat-syaratnya apa. Nah, itu udah lebih masuk nantinya. Mengenal diri kita dulu. Oke. Ada yang mau dibahas? Bu, misi mau nanya Bu Mary. Ya, silakan. Masih ngambang saya, Bu. Masih ngambang itu yang tahapan keempat ya, Bu ya. Tahapan Yang keempat. masalah kontrak sosial legalitas itu. Oke. Sama kelima itu juga. Sama keenam juga, Bu. Masih ngambang ya, Bu. Oke, sebentar. Ketiga, keempat, 5, dan 6 ya Pak ya? Betul ya Pak? Kelihatan Keempat, nggak, Pak? Bu. Hah? Iya, keempat, kelima sama keenam, Bu. Tahap Masih 4. ngambang gitu, Bu, saya. Oke, 5 dan 6. Nah, saya mulai dari tahap keempat dulu ya Pak ya. Jadi maksudnya perkembangan moral manusia di tahap seperti ini, dia udah taat hukum. Kata simpelnya dia udah taat hukum. Dia mau, oh iya, saya tidak boleh melakukan ini, jadi dia di situ udah taat hukum. Kalau yang sebelumnya kan masih agak diterima di kelompok ya Pak ya, dari sisi moral gitu kan. Tapi di sini dia udah orientasinya hukum. Saya tidak boleh melakukan ini biar saya tidak dihukum, biar saya tidak bersentuhan dengan ranah hukum. Jadi intinya dia sudah taat hukum. Dia melihat ketertiban itu sebuah kebutuhan dalam bermasyarakat, dalam bernegara. Orientasinya ke situ. Sampai di sini dulu Pak, gimana? Kau sampai di situ? Sebentar. Tahap hukum Pak, kata simpelnya perkembangan moral manusia dalam tahap yang keempat dari tingkat konvensional itu, dia sudah taat hukum. Dia sudah menjalankan hidup tertib di masyarakatnya, di negara. Bagaimana Pak? Kalau sebelum-sebelumnya itu kan masih dalam terpaksa. Ribu, saya nggak bisa nangkep. Kebetulan, maaf Bu, Ya. ini apa ya, mikrofon saya storing banget nih Bu ya, lagi suara Ibu hilang-hilang, nggak tahu ini apa dari laptop saya ya Bu ya. Emang tadi Hilang-hilang agak ya Pak? putus-putus Iya. sedikit sih Bu.
Oke. Ada Putus-putus, putus-putus Bu. juga. Iya betul. Oh, sekarang masih putus-putus? Tadi sih Bu Iya, ada iya. putus-putus. Oke. Sekarang udah baik, Pak? Tidak Iya, apa-apa. Pak Elman, saya ulangi lagi ya Pak ya. sorry Bu. Kalau nggak apa-apa, tidak apa-apa Pak. Saya ulangi lagi, tapi kalau kurang jelas, nggak apa-apa saya ini. Nanti saya chat deh Pak ya, chat ke Bapak. Kalau misalnya masih gagal juga dari secara audionya ya. Saya ulangi sekali lagi ya Pak ya, Pak Elman. Jadi tahap keempat ini, perkembangan level seseorang, dia sudah memasuki tingkat taat hukum. Taat hukum Pak. Bisa dengar suara saya Pak? Taat hukum. Putus-putus Bu, maaf Bu ya. Saya coba chat ya Pak. Aduh, sayang banget Bu ya. Nah, itu Pak. Kata simpelnya ya Pak ya, taat hukum. Nggak begitu nangkap Bu, putus-putus Bu. Saya selain Pak Elman, apakah suara saya juga terputus-putus? Enggak Bu, sekarang udah jelas Bu. Udah Udah jelas, jelas ya? Bu. Ap- Jelas. Sudah jelas, Bu. Bagus, Bu. Tadi hilang ya? Jaringan Opa Elman kayaknya deh, Bu. Ya, ya. Oke. Oke. Iya, di Pak saya Elman, kali Bu. Pak Elman, saya sudah chat kata simpelnya dulu ya Pak ya. Apakah Bapak sudah membaca di chat? Jadi intinya adalah taat hukum. Dia di posisi yang sudah taat hukum. Gimana Pak Elman? Di chat Pak, di chat. Iya, di chat ya Bu ya. Ya, kata singkatnya itu dulu Iya, Pak. iya, iya, iya. Oke, Ah, oke ah. Bu. Gimana? Sudah kira-kira sudah Ya. bisa menangkap Oke Pak Bu, maksudnya ya Pak ya? kebaca. Iya, Oh, iya. Apa karena saya share screen ya, jadi suara saya terputus-putus. Iya, Tapi yang lain tidak ya? putus-putus Berarti Bu, tidak. sorry Bu. Oke, oke. Sinyalnya kita memang lagi Nggak tahu, mungkin Iya, tidak sinyal apa-apa. sinyal di tempat saya kali Bu. Iya, Bu, ya. Pak. Nah, Ah, ah. oke, saya lanjut ya Pak Elman ya. Nanti yang tidak jelas paling saya chat lagi gitu ya. Nah, itu posisi taat hukum ya Pak. Tinggal Sampai yang di atas ya Pak. Jadi dia adalah manusia yang dalam posisi sudah taat hukum dan tertib. Bisa tertib hidupnya. Oke Pak Elman, saya bisa lanjut ke C dan masuk tahap 5. Pak Elman, bisa dengar suara saya Pak? iya, iya, masih Bu, masih hilang Bu. Maaf, Bu. Oh, masih hilang-hilang ya. Hilang terus Bu, hilang Bu. Oh, oke. Iya Bu, sorry Bu ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Di saya sih suara Bu Mariana jelas, cuma kayak sinyalnya Opa ada yang bermasalah di sana Bu. Oh gitu. Oke, gini Pak, nggak apa-apa. Saya coba jelaskan sekali lagi. Tadi kan yang keempat saya udah chat tuh Coba Pak. saya restart Bu. Oh, Maaf Bu, saya restart. Saya keluar sebentar ya, ya Bu ya. Saya restart iya, kali iya. Bu ya. So, Silakan. saya matiin Bu, sorry Bu. Ya, silakan. Oke, sambil menunggu Pak Elman, Gracia ya. Gracia, raise hand ya. Silakan Gracia. Belum di mute? Ya, shalom Bu. Ya, Suara saya terdengar nggak Bu? udah terdengar. Oh Silakan. iya Bu, oke. Ya makasih Bu, saya mau nanya ini Bu. Tadi kan Ibu kan menjelaskan tahapan 1 sampai 6 ya Bu, ya, dari anak-anak sampai dewasa gitu ya Bu ya. Berarti itu ya. Dan Ya. yang saya tanyakan sebenarnya dulu saya sering dengar gitu Bu. Apa katanya kalau anak kecil itu dari kecil aja sebenarnya anak kecil tuh tahu bohong itu salah gitu. Nah, apakah sebenarnya pada mulanya gitu Bu, mereka sebenarnya nggak tahu, tapi memang mungkin karena udah sering dengar, udah didoktrin lah sama orang tuanya kali ya Bu ya. Itu yang pertama sih Bu pertanyaannya Bu. Heeh. Iya, terus pertanyaan yang kedua gitu Bu, sebenarnya dari keenam 6 tahapan ini apa sih Bu yang bisa mendorong seseorang itu kalau kita ngomongin di luar Kristiani gitu ya Bu ya, kalau mungkin kita baca firman Tuhan, kita kan lebih apa ya, ya maksudnya mungkin lebih mengarah ke moral juga gitu kan ya Bu ya. Nah, tetapi
apa sih yang sebenarnya kayak mendorong untuk peningkatan ini cepet gitu, Bu? Seseorang tuh naik ke tahap selanjutnya, 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 selanjutnya gitu, Bu. Itu aja sih, Bu, yang pengen ditanya. Oke, yang pertama tentang anak-anak yang mereka sudah mengerti baik dan benar, salah gitu kan? Apa tadi pertanyaannya? Sorry, singkat aja. Iya, Bu. Anak-anak. Terkait hati nurani juga, Bu. Kan katanya Hmm. anak kecil kan hati nuraninya masih bersih gitu, Bu. Mereka secara nggak langsung tuh sebenarnya udah tahu tentang baik buruk gitu, Bu. Tapi ternyata dari penjelasan Ibu tadi kan kayaknya mereka tuh lebih ke arah yang patuh karena takut, patuh karena didoktrin sama orang tua gitu, Bu. Kalau menurut Ibu gimana? Ya, itu tadi yang waktu kita, oh ya, saya mulai dari sini dulu. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, itu kan akhirnya mereka jadi tahu, setelah mereka makan buah itu, jadi tahu kan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, jadi itu ya, menyertai manusia, hati nuraninya itu tahu ini baik, ini buruk. Tapi kalau kita melihat dalam struktur psikologi manusia itu ada tingkatannya kan, ada 3 kan, ada ID, ada ego, ada super ego. Nah, ID-nya itu sesuatu yang liar gitu, ada sesuatu yang liar, dia pingin seenak-enaknya, tapi dikontrol sama ego. Ada instansi yang lebih tinggi lagi, super ego gitu, yang memantau gitu, melarang dan sebagainya, mengkritisi, yang lebih tajam gitu ya di situ. Nah, jadi artinya Alkitab juga katakan bahwa ada sebuah perjuangan manusia dalam melawan kedagingannya. Kalau kita mau tanya pada intinya, sebenarnya manusia itu maunya apa? Jahat gitu kan? Intinya maunya jahat. Contoh misalnya, saya haus nih, ada air, udah saya minum aja, udah ngapain saya pusing gitu kan? Nah, misalnya, saya lapar nih, makan aja di warung, saya itu kabur misalnya. Itu yang tadi dibilang area ID itu, areal ketidaksadaran. Makanya kemarin kita juga sudah membahas tentang pembinaan ya, pembinaan tentang hati nurani, pendidikan tentang hati nurani. Nah, pendidikan itulah akhirnya mengarahkan sehingga kita itu bisa berpikir gitu. Nah, kemarin juga kita melihat salah satu faktornya adalah Grace, lingkungan gitu kan. Lingkungannya bagaimana? Dengan sebenarnya dasar manusia itu yang memang intinya mementingkan diri sendiri, terus dia hidup lagi dalam lingkungan yang mungkin keluarganya berantakan, papanya pemabok, tidak setia dengan mamanya, terus suka mukul, terus apalagi ya mencuri mungkin. Nah, itu dia tidak mendapat pendidikan tentang hal yang baik yang selayaknya menjadi manusia. Jadi akhirnya hati nuraninya kan jadi sudah ini ya, tidak sebenarnya hati nurani. Kemarin ada kata itu yang muncul. Artinya ada permasalahan dalam hati nurani dia, dalam jiwa dia. Karena apa? Kembali lagi bahwa moral seseorang itu pun sifatnya apa? Subjektif. Makanya kita harus hati-hati. Subjektivitas gitu. Jadi artinya harus dibina. Jadi intinya kalau kita ngikutin maunya kita, kayaknya kita kan mau enaknya aja. Makanya ada ego, ada super ego yang mengontrol di situ. Tapi tidak cukup di situ, perlu juga dibekali oleh pengajaran-pengajaran tentang hidup moral dan sebagainya. Terus tadi pertanyaan kedua juga Kristen bilang gini, nah kalau orang Kristen kan berdasarkan Alkitab gitu ya, firman Tuhan. Bagaimana orang di luar sana? Nah, di pertemuan kita kedua, kita sudah melihat bahwa ada ketika kita membahas tentang moral dan agama, nah jadi agama itu membahas dua sisi. Pertama dia membahas tentang ajaran-ajaran dia, gitu ya. Misalnya tidak boleh makan A, tidak boleh makan B. Kalau misalnya beribadah caranya begini, gitu kan? 1, 2, 3, 4. Agama yang lain caranya begini 1, 2, 3, 4. Tapi ketika berbicara tentang etika universal, semuanya itu sama. Semua agama pasti tidak setuju dengan membunuh. Semua agama pasti tidak setuju yang namanya mencuri. Jadi kembali ke agama. Jadi makanya di awal-awal itu kita juga membahas tentang wejangan gitu ya, ajaran-ajaran moral. Nah, itu makanya suka dipakai orang yang berpengaruh. Kenapa orang yang berpengaruh? Karena biasanya orang yang berpengaruh itu didengar orang gitu kan. Karena kan secara psikologi nih, orang itu mau mendengar kalau siapa dulu yang ngomong. Makanya
Cara yang efektif mengkomunikasikan, menyampaikan pesan kepada orang-orang adalah pakai orang yang punya pengaruh. Nah, itu strateginya. Makanya toko-toko, termasuk toko-toko ini ya, misalnya pemuka dalam satu wilayah dan sebagainya, termasuk juga mungkin pendeta, pemuka agama dan sebagainya. Itu digunakan sebenarnya ada alasan dari psikologinya juga gitu. Orang yang berpengaruh itu gampang. Makanya kalau orang mau menyampaikan sebuah pengajaran yang tidak benar, dia pakai orang yang berpengaruh, itu biasanya bisa lama-lama sesat satu kelompok dia. Kenapa? Karena dia tahu dia pakai orang kunci gitu ya. Kalau bahasa komunikasi, komunikasinya dia pakai orang kunci. Jadi artinya sekali ngomong jebret pengaruh semua. Ada strateginya di situ. Gitu Grace. Jadi artinya tetap harus dibina. Udah terjawab semua belum Grace pertanyaannya? Iya, sudah Bu, sudah dapat Bu. Makasih Sudah Bu. ya. Oke, sama-sama. Oh iya, Pak Elman sudah bergabung. Pak Elman, gimana suara saya? Jelas? Oke ya Pak, kalau gitu kita lanjut sebentar yang tadi ya. Iya, oke Bu, mantap Bu sekarang Bu. Ya, puji Tuhan. Jadi tadi tahap hukum ya Pak ya, tahap 4. Pak Elman, kalau tiba-tiba nggak jelas, sampaikan ya Pak, kasih tahu saya Pak. Siap, siap Bu, siap. Nah, baik Pak. Jadi tadi tingkat konvensional itu taat hukum ya Pak ya. Dia udah taat hukum dan tertib. Gitu sampai di sini Pak. Iya, Oke, iya, Pak. Nah, iya. ada Iya. pertanyaan nggak sampai di sini Pak? Nggak ada Bu, udah Oke. sampai situ udah jelas, sampai situ udah jelas Bu. Oke, nah berikutnya ada tingkat pasca konvensional. Nah, dibilang ini orang udah mandiri nih untuk berprinsip, untuk menyatakan pendapat. Jadi Nah, sebentar Bu, saya potong ya Bu, maaf ya Bu. ya, iya silakan Jadi Pak. orientasi hukum itu ya dia selalu apa ya, selalu takut berbuat nggak etis, takut karena kena hukuman ya atau sanksi sosial gitu Bu. Iya, 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 iya. betul. Dia Jelas. menghindari ranah itu kan, artinya Iya. dia taat hukum. Di sini kita membahas dalam posisi di sini dia udah taat hukum nih Pak, udah taat hukum di situ. Iya. Intinya secara fisik. Tapi kalau Bapak tanya, apakah dia sudah memiliki kesadaran? Nah, berarti itu kembali ke pribadinya lagi nih. Harus Iya. gali lagi gitu kan, artinya personal. Tapi secara urutan perkembangan moral yang disampaikan oleh Kohberg dalam penelitiannya, di situ orang itu sudah taat hukum. Bisa memang dia taat hukum dengan dasar dia menyadari bahwa memang saya harus lakukan itu, bisa. Atau dia taat hukum karena takut aja sih. Kalau nggak ada hukum mah jahat dia, bisa juga. Berarti Ya. nggak ada kesadaran benar dong Bu. Nah, makanya itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing, Pak. Benar-benar kita mau melihat dia memiliki kesadaran, itu adalah tingkat berikutnya. Dia sudah bijaksana menyikapi gitu ya, Pak ya. Tapi kan kondisi orang kan beda-beda ya, Pak. Beda-beda dan tidak selalu sama gitu. Kan ada plus minusnya juga seperti itu. Jadi kalau intinya dia sampai saat itu udah taat sih. Tapi kalau bicara apakah dia sudah menyadari itu, ya otomatis udah per individu yang kita lihat. Dimungkinkan sekali kan? Si A dia taat hukum sih, nggak pernah itu masuk penjara segala macam. Tapi kalau kita mau gali nih sampai ujung-ujungnya, belum tentu dia taat hukum itu karena dia sadar nggak juga. Ya daripada nanti masuk penjara, nanti jadi repot saya, nama baik saya ini hancur gitu kan. Tapi zaman sekarang ini memang udah edan ya. Masuk penjara itu kayak udah biasa ya, nggak aib lagi ya. Iya. Udah biasa gitu. Kalau dulu kan malunya setengah mati gitu ya, sampai ke urat-urat, ujung rambut, ujung kaki, ujung apa lah gitu kan. Kalau sekarang kayak biasa aja gitu, ketawa-ketawa gitu ya. Nah itulah moralnya itu mulai merosot, tidak lagi merasa salah ataupun sesuatu aib ketika dia melakukan hal yang cukup memalukan. Nah gitu Iya. Pak, jadi dia taat hukum Pak. Taat hukum Siap. aja. Kalau ditanya jaminan dia sadar ya enggak juga. Iya. Tergantung. Pak Elman harus ngajak dia ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, kalau udah ngomong individu ya, tapi intinya dia sudah taat hukum. Nah, intinya kan negara juga mengatasi tindak kejahatannya udah bisa lah di situ intinya. Oke Pak, bisa kita lanjut ke berikutnya? Lanjut Bu.
Nah, tingkat berikutnya itu kan adalah kontak sosial dan legalitas. Nah, di sini, nah makanya Kobeck itu mengatakan bahwa jarang sekali orang berada di posisi ini. Karena dia mulai memikirkan kepentingan daripada sosial. Nah, hukum pun menjadi sebuah kajian sebenarnya buat dia. Karena dia melihat sisi pentingnya sebuah, kepentingan sosial itu sendiri. Nah, dia udah melihat dari situ. Makanya dia bisa dibilang dia di sini mandiri nih, udah tingkatnya otonom nih. Karena dia sudah memperhatikan kebutuhan sosial. Dan satu sisi juga dia sudah bisa menyatakan prinsip gitu. Artinya kan nggak manut-manut ya. Kalau di awal itu konvensional kan masih manut-manut gitu ya. Aduh, saya harus diterima nih. Terus saya nggak ada temannya gitu kan. Ini biar kelompok saya bisa menerima saya. Misalnya, saya harus baik-baikin nih, saya harus traktir nih, saya harus bersikap manis nih, biar saya bisa diterima. Tapi kalau di tahap ini, dia sudah berani menyatakan prinsipnya. Diterima atau tidak itu nomor 2, tunggu dulu gitu kan. Artinya dia udah bisa bersikap bijak gitu. Pokoknya kalau benar ya benar. Kalau tidak benar, sesuai dengan hati nurani dia, dengan dasar yang kuat, dia akan menentang itu. Tapi tidak hanya menentang frontal dan sebagainya, bijak. Dia bijak. Makanya poin yang terakhir itu dibilang apa? Orientasinya prinsip etika yang universal. Jadi maksudnya di sini apa? Dia berani menyatakan sikap, tapi dia juga menyikapi perbedaan itu dengan bijaksana. Nah, itu yang penting. Makanya jarang, kata Kobeck, jarang orang yang mencapai ke posisi ini. Jadi, berlomba-lombalah kita untuk mencapai posisi ini. Karena ini merupakan posisi yang tertinggi dalam perkembangan moral manusia. Begitu Pak Elman? Ada yang masih kurang dipahami? Kira-kira penjelasan saya barusan? Siap, Bu. Siap. Cukup jelas ya, Pak? Iya. Oke, baik. Kita sekarang udah masuk jam 7.31. Ada yang masih mau bertanya, mau lanjut atau bagaimana? Bu, maaf, Bu. Ya, Ada sedikit yang mengganjal, Bu. Tentang prinsip yang tadi, Bu. yang mana, Pak? Yang punya prinsip, ya. Jadi, kan ada orang itu kan dikatakan ya, ini saya ketemu sendiri di lapangan ya. Maksudnya di kehidupan sehari-hari. Ada orang berpegang pada prinsip. Ibarat maaf ya, Bu ya, kalau kata orang Jakarta ya, gua mau benar mau salah tergantung gua. Yang penting gua nggak mau berubah dah. Gua begini apa adanya gitu loh. Nah, dia berprinsip bahwa dia itu punya prinsip yang baik, yang kuat, itu ya itu is okay punya. Jadi itu prinsip menurut dia. Terus saya bilang, prinsip itu kalau berpegang pada prinsip, kalau hasilnya salah, itu nggak aci. Maksudnya kalau berprinsip pada yang salah, itu nggak aci loh. Ya, saya nggak setuju. Tapi kalau berprinsip kuat, tapi goalnya itu kebenaran, itu baru saya acukan jempol. Jadi jangan berprinsip, ini gue punya mau, gue kan begini. Itu prinsip gue. Itu namanya oke, mantap dah menurut saya dah. Saya punya prinsip yang kuat. Walaupun salah, Bu. Nah, jadi dia punya pemikiran begitu. Tapi saya langsung bantah, saya bilang ya, secara objektivitas yang dikatakan punya prinsip itu goalnya itu harus benar. Tapi kalau goalnya itu merugikan orang lain, hanya untuk kepentingan diri sendiri, nggak full prinsip yang benar, yang baik gitu. Nggak bagus. Jangan bertahan pada prinsip yang salah. Jadi bertahan pada prinsip yang salah, Bu. Apa kata orang ya tergantung gua ada. Ya kan? Itu kan prinsip gua. Dan nggak mau berubah, Bu, sampai sekarang, Bu. Gimana menurut Ibu? Berbicara tentang prinsip itu, kita mesti melihat ya, di balik itu masih banyak yang perlu kita perhatikan. Boleh saja kita bilang, saya punya prinsip nih, pokoknya saya tahu A. Tapi di balik prinsip kita itu kan ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Di balik prinsip kita itu ada kepentingan sosial orang gitu kan. Ada orang-orang di luar sana. Artinya ketika prinsip kita itu berbenturan dengan ranah-ranah yang lain, berbenturan dengan orang-orang lain, itu akan dipertanyakan. Dan jelas ya istilahnya,
negara kita juga negara hukum. Kalau itu udah bersentuhan dengan hukum, tentu dia akan menerima konsekuensinya. Jadi artinya ya itu tadi ya, memang prinsip seseorang itu kan pengaruhnya banyak ya, faktor-faktornya. Masa kecil dia bagaimana dia dididik gitu ya. Kalau dia dididik dengan cara yang tidak benar, nah bagaimana dia bisa mengerti yang benar? Akhirnya salah kan dalam kehidupannya. Makanya kemarin juga kita membahas bahwa dari semua itu panutan. Yang dia lihat panutan juga kan. Kalau cuma bicara, kamu jangan. Tapi yang ngomong itu saya iya, artinya dia melakukan. Nah itu kan nggak ada gunanya. Nah bisa saja Pak Elman akan bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Dia miskin panutan. Dia tinggal mungkin di lingkungan yang tidak mendukung dia untuk memiliki moral yang baik. Nah, makanya orang yang seperti ini, ya tugasnya Pak Elman mendekati dia untuk memberikan pemahaman gitu ya, membuka cara berpikir dia gitu ya, yang sempit itu menjadi lebih luas gitu ya. Nah, itu jadi tugas kita juga seperti itu. Nah, memang itu tidak mudah. Tapi ketika Bapak mau mendampingi dia gitu ya Pak ya, dalam mata kuliah komunikasi gitu ya, kita menyatakan keterlibatan, kita temani dia. Nah, itu nanti dia juga akan melihat di situ. Dia karena Tuhan ya, intinya Bapak sampaikan kebenaran firman Tuhan itu yang bisa mengubahkan dia. Tuhan bisa mengubahkan dia. Kalau tadi Bapak bilang, ini orang nggak bisa berubah gitu ya. Berdoa Pak, buatlah berdoa. Apalagi Bapak pendoa gitu kan ya. Kita percaya di waktunya Tuhan akan menjawab doa Bapak ya Pak ya. Nah jadi intinya makanya bicara prinsip oke, tapi prinsip mana dulu? Yang kita bahas dalam tingkat level perkembangan moral itu tadi adalah orang yang memang sudah menjalani perkembangan moral yang selayaknya. Orang yang memang sudah memiliki integritas gitu ya dalam kehidupannya. Sehingga ngomong prinsip itu bukan hanya sekedar prinsip, tapi ketika dia bicara saya punya prinsip, dia tahu jelas nih, dasarnya kuat, alasan kemanusiaannya ada, alasan etikanya ada, alasan kepentingan orang banyaknya ada, alasan membawa manfaat ada, alasan untuk menjaga diri sendiri dalam arti nama baik dan sebagainya ada. Tapi kalau dia berprinsip untuk ya pokoknya saya berprinsip aja, tapi di balik itu ada nilai-nilai yang dilanggar, norma-norma yang dilanggar, orang-orang yang dirugikan gitu ya. Tunggu aja satu saat dia akan menghadapi permasalahan yang sulit terhadap dirinya sendiri. Ya bisa saja nantinya karena hukum atau apa gitu ya, dia mengalami ya contoh-contoh yang mungkin selama ini yang kita sampaikan kadang-kadang kan masalah sepele. Nah, di sinilah tugas Pak Elman juga mengingatkan hati-hati gitu ya, jangan gegabah, biar dia juga terhindari dari hal-hal yang tidak mengenakan. Nah, jadi lihat dulu prinsipnya Pak ya, prinsip apa? Karena begini Bu, sorry Bu, saya tambah dikit lagi untuk melengkapi Bu. Sorry Bu ya, maaf. Jadi ada kebanggaan tersendiri buat si A lah, katakan kebanggaannya, Mbak. Dia nggak termasuk orang yang pelin-pelan, orang yang membeo. Nah itu yang prinsip menurut dia. Jadi kalau kita dalam rapat apa sekalipun, ya dia selalu bertahan pada prinsipnya Bu. Nah justru kita mengikuti orang banyak, yang banyak orang mengatakan ini it's okay, lebih banyak. Dia bilang kalian ngikut aja, kalian nggak punya pendirian, ngebeo. Kalau saya sih begini, jangan ikut begitu dong, ya toh, jangan pelin-pelan dong. Loh saya bilang, kamu berkuat dalam prinsip, it's okay, tapi kamu harus juga buka mata hati itu harus dibuka. Betul. Enggak, saya nggak mau pelin-pelan kok. Ini kan prinsip saya. Mau salah mau apa kek, saya nggak mau ngebeo lah gitu. Jadi ya memang saya setuju kalau Ibu memang sepakat sama saya ya, itu nggak baik ya orang yang berprinsip gitu Bu ya. Betul. Iya, itu aja Bu. Iya. Nah, kalau Bapak bicara dalam sebuah pertemuan rapat, nah perlu juga kita perhatikan gitu kan. Kalau bicara rapat kan itu nanti menyangkut SOP kerja ya kan Pak. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Apa namanya? Plan kerja gitu kan, kode etik kerja dan sebagainya. Jadi kalau udah bicara itu sebenarnya tidak hanya satu deret kalimat yang itu tadi, tapi di balik dia itu, karena itu mungkin teman satu kantor Pak Elman yang lebih mengetahui perangkat yang di balik itu. Maksud saya gini, ketika dia berbicara itu sebenarnya ada faktor-faktor di balik itu kan. Mau bicara pekerjaan, mau bicara pelayanan dan sebagainya.
Nah, artinya dia boleh saja bilang saya tidak seprinsip. Mungkin dia bilang, oh yang lain itu cuma ikut-ikutan. Kayak saya dong punya prinsip. Tapi kan kita harus lihat dulu, prinsip apa yang dia banggakan itu? Alasannya apa? Jadi kalau hal seperti ini Pak mau dibahas, ya memang harus dikulitin apa sih masalahnya, bagaimana situasi kantornya, permasalahannya apa yang dia tidak setujui, kenapa dia sampai bilang kalau orang lain itu cuma ikut-ikut. Nah memang dari sisi itunya ya kita harus membawa pemikiran dia untuk tidak berpikir sempit gitu ya. Maksudnya tahu dulu Anda berada di mana nih? Anda tidak berada di rumah loh. Kalau di rumah mungkin bisa aja Anda mengatakan sikap prinsip tertentu, silakan aja, apalagi kalau dia keluarga. Tetapi kalau dia berada di kantor kan ada banyak hal yang harus dia perhatikan. Nah, pertanyaannya adalah dengan dia berprinsip seperti itu, apakah akan mempermudah pekerjaan? Apakah itu memang sudah sesuai dengan prosedur yang ada, ketentuan yang ada? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Nah, dari sisi itu juga, Pak, yang harus diperhatikan. Jadi, belakangnya itu banyak. Unsur-unsur di dalamnya itu banyak, tapi secara prinsip itu yang saya sampaikan. Boleh Ya. jadi Bu ya, orang yang kayak gitu ada faktor psikologisnya ya Bu ya, yang kita tidak bisa tahu ya. Makanya Betul. orang yang ngotot ya, dan Iya. kurang pergaulan ya Bu ya. Iya. Iya. Makasih Bu, Bisa. jelas Bu. Bisa, jadi ya perlu ditelusuri juga apa sebabnya gitu kan, kenapa dia seperti itu. Makanya memang solusinya apa ya? Pendekatan. Kalau kita makin ini makin jadi kan dia, makin bekeke gitu kan, makin keras gitu. Tapi kalau kita lakukan pendekatan santai-santai gitu atau apa, nah nanti dia akan kasih telinganya untuk mendengarkan kita gitu kan. Nah, mungkin sedikit demi sedikit cara berpikir dia akan berubah berkat pendekatan dari Pak Elman, berkat doa-doa dari Pak Elman. Jadi seperti itu. Prinsip sih prinsip, oke, tapi lihat dulu kita ada di mana dan prinsip apa yang kita pakai. Gitu kan? Jadi bukan berarti kalau udah prinsip udah benar. Memang ada sih orang prinsip menyatakan kebenaran di antara orang-orang yang menentang kebenaran. Nah, dia lakukan itu. Nggak apa-apa kalau memang itu benar gitu kan. Dan dia harus menjalani sebuah keadaan yang tidak nyaman, tidak enak. Bisa. Tapi kalau memang dia prinsipnya benar gitu kan, silakan aja diperjuangkan gitu. Seperti itu. Tapi kalau prinsipnya salah ya harus dipertanyakan. Gitu Pak. Jadi itu ya Pak ya. Banyak Makasih yang Bu. harus dikuliti di belakang-belakang itu ada apa. Dan dia juga harus tahu di mana dia berada. Dia tentu harus mengikuti prosedur yang ada. Nah, kalau dia kayak gitu terus kan intinya apa yang terjadi? Dia jadi ditolak kan dalam kelompoknya kan Pak? Iya, betul Bu. Ditolak kelompoknya bukan kelompoknya yang ngaco, tapi dianya gitu kan. Nah, memang Pak, masing-masing kasus mesti dibedah sendiri-sendiri kasusnya apa. Tapi secara prinsip itu Pak. Jadi kalau Bapak melihat dia ngotot atau apa, ya memang Bapak tahu bahwa dia dalam kondisi yang kurang pas, ya Bapak dekati pendekatan dengan dia. Saya percaya lama-lama dia akan tahu. Ya memang itu proses sih Pak, nggak bisa kita bilang, kok udah 2 hari dia begitu juga nih nggak berubah. Seminggu, 2 minggu, setahun kita nggak bisa memastikan karena perkembangan orang kan tadi beda-beda ya, perkembangan moralnya dan sebagainya itu semua tidak sama. Gitu Pak. Ya. Makasih Bu, makasih Bu, Ya. jelas Bu. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup ya. Grace masih raise hand? Enggak, Bu. Oh enggak. Oke. Oke, Pak Samuel, saya rasa cukup kita ya hari ini ya. Udah masuk di jam 19.43. Silakan yang doa penutup biar bisa istirahat. Baik, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pengajaran yang disampaikan oleh hamba Ibu Mary. Sungguh luar biasa. Banyak Tuhan yang kami dapat pada sore petang malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Ibu Mary, usaha pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, juga keluarga besarnya ya Bapak, berkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan dan diusahakan kiranya Engkau buat berhasil. Terima kasih terus Tuhan, tambah-tambahkan pada hamba-Mu ini, sehingga melakukan pengajaran demi pengajaran yang luar biasa Tuhan, yang boleh kami dapat sehingga dapat menjadi bekal bagi kami nantinya Tuhan, selepas dari perkuliahan.
Terima kasih Bapa, terima kasih begitupun untuk kami Tuhan. Berikan kami senantiasa juga kesehatan, hikmat marifat untuk memahami, mengerti, dapat menerima apa yang menjadi ajaran sore petang malam hari ini Tuhan, dan boleh menjadikan kami suatu hal yang luar biasa nantinya untuk dapat kami pakai ya Tuhan, untuk dapat kami pergunakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh kegiatan kami hari ini maupun istirahat kami nantinya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Terima Amin. kasih Bu Mary, Bu Mary, teman-teman. Terima kasih, juga Bu. Bapak Bu Ibu Mary, semua. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Terima Teman-teman kasih semua. Ya, semuanya. ya, Tuhan berkati. memberkati Tuhan ya Bu. berkati. Mari. Memberkati. Udah nggak ada kelas lagi ya. Haleluya. Yuk, lift jam yuk.